Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Sania yang tahu bagaimana perasaan sahabatnya itu, langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dia mengelus lembut rambut panjang Yuki sambil memberikan dukungan kepada sahabatnya itu. Jujur hati Sania juga sangat sakit melihat keadaan Yuki saat ini, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang tidak bisa melihatnya dengan kedua matamu, tapi kamu bisa melihatnya dengan mata hatimu. Ingat, Ki, ikatan batin seorang ibu kepada anaknya sangatlah kuat. Jadi, walaupun kamu tidak bisa melihatnya, pasti kamu bisa melukis indah wajahnya di dalam hatimu, ucap Sania dengan lembut. Aku mohon jangan pernah patah semangat. Pasti ada alasan di balik ujian yang sedang menghampirimu. Berdoalah agar kita secepatnya mendapatkan pendonor mata untukmu, ucap Sania kembali. Yuki hanya bisa tersenyum mendengar ucapan sahabatnya itu. Dia menggenggam tangan sahabatnya itu dengan erat, sebagai kekuatan untuknya. Dia berusaha tersenyum agar sahabatnya itu tidak perlu mencemaskan keadaannya saat ini. Walaupun semua orang merawatnya dengan baik, bahkan mereka juga menunjukkan indahnya dunia kepada Yuki. Namun, tetap saja Yuki ingin melihat dunia ini kembali. Dia ingin melihat senyuman suami, sahabat, beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan kepadanya. Karena dia tahu, setelah penglihatannya menghilang, semua senyuman kebahagiaan seluruh keluarga dan juga sahabatnya saat melihatnya juga ikut menghilang. Apa, jadi semua saham milik papa yang tertinggal sudah terjual semua? Tanya Gracia menatap mamanya tidak percaya. Iya, kita sudah tidak memiliki apapun lagi. Semua tabungan mama sudah habis. Bahkan apartemen juga sudah mama jual. Kita tinggal memiliki rumah ini dan juga mobil. Jadi kita harus menjual mobilmu, ucap Mama Gracia. Tidak, aku tidak mau menjual mobilku. Lebih baik Mama jual rumah ini saja. Jika kita menjual rumah ini, kita mau tinggal di mana? Perusahaan Alfando juga tidak memakai jasamu lagi sebagai model perusahaan mereka, ucap Mama Gracia. Setelah Mala kembali ke kediaman kedua orang tuanya, kontrak kerja Gracia dan perusahaan keluarga Alfando juga diputuskan. Sehingga membuat mereka harus hidup susah dan menjual aset mereka yang tertinggal untuk kebutuhan hidup mereka. Apalagi dengan gaya hidup mereka yang begitu mewah, membuat semua uang mereka cepat habis. Aku yakin ini semua pasti ulah wanita pincang itu. Pasti dia yang menyuruh papanya untuk mengakhiri kontrak kami, ucap Gracia mengepalkan tangannya geram. Lagi pula kamu juga sangat bodoh. Padahal kamu sudah lama menjadi model perusahaan mereka. Tetapi kenapa bisa kamu tidak tahu jika Mala dan adiknya itu adalah putra Alfando? Mana aku tahu, Ma. Aku memang tahu jika Tuan Alfando memiliki 2 orang anak. Tapi mana aku tahu jika anaknya itu adalah Mala dan juga adiknya itu, ucap Gracia. Selama Gracia melakukan pemotretan di perusahaan Papa Mala, dia memang tidak pernah melihat Rifki di sana. Sehingga dia tidak tahu jika orang yang selama ini dia hina adalah anak dari pemilik perusahaan itu. Sudahlah, tidak ada gunanya kita terus berdebat seperti ini. Lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa makan besok, ucap Gracia kembali. Bukankah keluarga Wijaya sedang mencari pendonor mata untuk Yuki? Mama dengar mereka akan memberikan berapapun untuk pendonor yang mau memberikan matanya untuk wanita itu, ucap Mama Gracia. Apa Mama mau mendonorkan mata Mama? Tanya Gracia bingung. Enak saja, jika Mama buta pasti kamu tidak mau mengurus Mama. Bisa-bisa kamu bawa kabur uang itu dan menelantarkan Mama di jalanan. Tapi jika kau, ucap Mama Gracia menatap Gracia dengan intens. Enak saja. Aku tidak mau, lebih baik aku jual diri saja daripada harus menjual mataku, ucap Gracia ketus. Mama punya ide, sekarang kamu ikut aku, ucap Mama Gracia menarik tangan putrinya itu. Kemana?
Jangan bilang mama mau memaksaku untuk menjual mataku. Tidak akan. Ada cara lain agar kita memiliki uang banyak. Kamu ikut mama saja, ucap Mama Gracia melangkahkan kakinya. Mama bilang kemana dulu? Mama Gracia hanya bisa membuang napasnya kasar mendengar ucapan putrinya itu. Dia kembali mendekati Gracia sambil membisikkan sesuatu, sehingga membuat mata Gracia langsung membinar dalam seketika. Mama memang pintar, kenapa mama tidak kasih tahu sejak awal? Ucap Gracia tersenyum penuh kemenangan. Mala sedang menunggu Rifki di depan perusahaan papanya. Setelah kembali ke kediaman Alvando, Mala langsung diberikan jabatan penting di perusahaan keluarganya. Walaupun dia memiliki kekurangan, tetapi seluruh karyawan memperlakukannya dengan begitu baik, bahkan tidak ada satu orang pun yang menghina kekurangannya saat ini. Sehingga membuat wanita itu merasa sangat nyaman bekerja di perusahaan itu. "Pak, bisa antarkan saya ke depan?" tanya Mala kepada satpam yang berjaga di depan pintu. Sudah hampir setengah jam dia menunggu di sana, tetapi adiknya belum juga datang untuk menjemputnya. Hingga akhirnya matanya tertuju kepada penjual kaki lima yang berada di depan kantor, sehingga membuat perutnya langsung berbunyi ingin mencoba makanan kaki lima itu. "Baik, Nyonya," ucap satpam itu mendorong kursi roda Mala menuju penjual kaki lima itu. Sesampainya di sana, Mala langsung memesan makanannya. Sedangkan satpam itu langsung kembali setelah memastikan Mala sudah merasa nyaman di sana. Sambil menunggu pesanannya datang, wanita itu memilih untuk menatap kendaraan yang berlalu lalang di depannya. Namun, tiba-tiba dia merindukan putranya yang sudah lama tidak dia temui. Dia mencoba merogoh tasnya dan melihat foto keluarga baru putranya itu dengan mata berkaca-kaca. Di mana di sana terlihat putra kecilnya sedang tersenyum bahagia bersama Bisma dan juga Sania. "Sayang, kamu pasti bahagia bersama mereka ya? Maafkan Mama yang tidak pernah memberikan kebahagiaan untukmu. Mama akan terus berdoa agar kamu selalu mendapatkan kebahagiaanmu," gamam Mala mengelus foto putranya itu. "Selamat sore Nyonya Mala Alvando," ucap Mama Gracia dan juga Gracia mengusik ketenangan wanita itu. Mendengar ucapan kedua wanita iblis itu, Mala langsung menatap keduanya dengan tatapan penuh kewaspadaan. Dia tahu jika di balik kedatangan kedua wanita iblis itu pasti ada niat buruk. Apalagi setelah dia membatalkan kontrak kerja Gracia. "Ada perlu apa kalian kesini?" tanya Mala menatap tajam kedua wanita itu. "Ups, jangan begitu dong, sayang. Walaupun kamu sudah kaya, kamu juga harus ingat siapa yang membantumu saat kamu susah. Ingat, kami juga pernah menampungmu bersama putra kecilmu itu," ucap Mama Gracia. "Maaf, jika tidak ada keperluan lebih baik kalian pergi saja. Aku sedang tidak mau diganggu," ucap Mala tegas. Dia tahu jika kedua wanita itu sangatlah licik. Mereka tidak mungkin repot-repot menemuinya jika tanpa alasan yang pasti. "Baiklah, sepertinya kamu tidak suka basa-basi," ucap Gracia tersenyum sinis lalu mengambil ponselnya. Dia mengotak-atik ponsel, dan mengirim sebuah video kepada Mala. Mendengar ponselnya yang berbunyi, Mala langsung mengambil benda pipi itu di dalam tasnya. Dengan seketika, matanya langsung membulat ketika melihat sebuah video yang dikirimkan Gracia untuknya. "Jangan takut, aku masih memiliki banyak video syurmu bersama pria hidung belang lainnya. Satu lagi, jika orang-orang tahu penyebab hilangnya penglihatan menantu Wijaya, apakah mereka akan tetap menghormatimu seperti sekarang? Mungkin aku ragu akan itu," ucap Gracia tersenyum sinis. "Gracia, tutup mulutmu," ucap Mala menatap geram wanita itu. "Ups, maaf, tapi aku bicara fakta, bukan mitos," ucap Gracia tersenyum penuh kemenangan melihat ekspresi Mala. "Apa maumu?" "Pertanyaan bagus," ucap Gracia berjongkok di depan Mala sambil menatap wanita itu dari atas sampai bawah. "Tanpa bertanya pasti kamu tahu apa yang aku inginkan. Aku mau uang dan juga kemewahan yang kamu miliki saat ini," ucap Gracia tanpa ada rasa malu sedikit pun. Mendengar ucapan Gracia,
malah hanya bisa terdiam. Dia baru saja berbaikan dengan keluarganya, jadi tidak mungkin dia merepotkan keluarganya itu lagi. Dia juga tidak memiliki cukup banyak tabungan untuk diberikan kepada kedua wanita ular itu. Namun, dia juga tidak mau mencoreng nama baik keluarganya karena video tidak senonohnya itu. Dia berusaha berpikir keras, dari mana kedua wanita itu bisa mendapatkan videonya itu. Padahal selama ini dia tidak pernah merekam persatuannya dengan para pria itu. Baiklah, kamu pasti butuh waktu, karena aku lagi berbaik hati, maka aku akan memberikan waktu untukmu. Aku beri waktu sampai besok lusa, aku harap kamu menggunakan waktu itu dengan baik, ucap Gracia tersenyum sinis. Namun, tiba-tiba sesuatu yang menarik melintas di pikiran Gracia. Dia melihat foto Rizky dan keluarga barunya yang berada di genggaman Mala. Tidak mau membuang kesempatan, dia langsung merampas foto itu dari tangan Mala. Gracia, kembalikan itu, atau aku akan berteriak, agar orang-orang di sini menghakimimu. Ancaman Mala sehingga membuat Gracia dan mamanya menjadi geram. Mereka menatap ke sekitar dan melihat jika di sana tidak terlalu ramai. Mereka langsung menggunakan kesempatan itu untuk terus menguras emosi Mala. Kamu mau ini? Tanya Gracia memperlihatkan foto itu. Ambil saja, ucap Gracia melemparkannya ke jalan raya dan membuka rem kursi roda Mala, sehingga kursi roda wanita itu terjun bebas ke arah jalan raya yang dipenuhi dengan kendaraan yang berlalu lalang. Kenapa tiba-tiba perutku terasa sakit ya? Gumam Yuki tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya. Ada apa, sayang? Tanya Aldan panik ketika mendengar suara rintihan istrinya. Perutku sakit sekali, Kak, ucap Yuki sambil memegangi perutnya. Melihat istrinya yang terus kesakitan, Aldan langsung bangkit dari tidurnya. Dia membuka selimut Yuki dan melihat Yuki yang sudah basah menandakan jika ketubannya sudah pecah. Sayang, kamu mau melahirkan, ucap Aldan langsung membawa wanita itu ke dalam gendongannya. Siapkan mobil, perintah Aldan kepada pelayan yang dia temui. Mendengar suara Aldan, Wijaya dan juga istrinya yang sedang sarapan bersama langsung berlari ke arah sumber suara itu. Ada apa ini? Tanya Bu Wijaya yang melihat Yuki terus meringis kesakitan di dalam gendongan putranya. Yuki mau melahirkan, Ma, ucap Aldan dengan panik. Apa? Cepat siapkan mobil, perintah Bu Wijaya berlari mendorong tubuh suaminya itu keluar. Mana kunci mobilnya? Tanya Bu Wijaya merampas kunci mobil yang ada di tangan suaminya lalu duduk di kursi kemudi. Kenapa Mama yang membawa mobilnya? Tanya Wijaya bingung. Oh, salah. Ayo cepat masuk, ucap Bu Wijaya pindah ke kursi yang ada di samping pengemudi. Dengan cepat Wijaya langsung masuk dan menghidupkan mobilnya. Saking paniknya, kedua orang tua itu sampai lupa dengan menantu mereka sendiri. Mereka melajukan mobilnya tanpa membukakan pintu untuk Aldan dan Yuki, sehingga wanita yang seharusnya dibawa ke rumah sakit itu tertinggal. Mama, Papa, teriak Aldan geram dengan kelakuan kedua orang tuanya itu. Yuki mana? Tanya Bu Wijaya sadar jika ternyata mereka melupakan menantu mereka sendiri. Mama, ucap Wijaya geram sambil memundurkan mobilnya. Kenapa Mama yang salah? Oceh Bu Wijaya tidak terima. Tanpa banyak bicara satpam yang sedang berjaga di luar langsung membukakan pintu untuk Aldan. Aldan langsung meletakkan tubuh istrinya itu di bangku belakang lalu duduk di sampingnya. Apakah kalian yang mau melahirkan? Tanya Aldan menatap kedua orang tuanya itu penuh kekesalan. Maaf, Papa terlalu panik, ucap Wijaya terkekeh kecil lalu kembali melajukan mobilnya. Selama di perjalanan, Aldan terus menggenggam tangan istrinya itu. Dia juga mencoba mengelus perut Yuki dengan harapan sakit yang dirasakan istrinya itu bisa berkurang. Tanpa dia sadari, dia meneteskan air matanya ketika melihat istrinya terus meringis kesakitan. Sungguh besar perjuang seorang ibu untuk melahirkan buah hatinya, tidak henti-hentinya Aldan berdoa agar persalinan istrinya itu bisa berjalan lancar.
Kak, sakit, ucap Yuki menggenggam tangan Aldan dengan kuat. Sabar ya, sayang, sebentar lagi kita sampai. Kamu yang kuat ya, demi buah hati kita, ucap Aldan mengelus perut istrinya itu. Pa, lebih cepat lagi, ucap Aldan menatap papanya itu. Iya, papa sudah berusaha, tapi jalanannya cukup padat, ucap Wijaya terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia terus membunyikan klaksonnya dengan harapan para pengendara lain mau memberikan jalan untuknya. Bu Wijaya juga terus berteriak seperti orang gila ketika ada pengendara lain yang menghalangi jalan mereka. Dia tidak peduli dengan tanggapan orang lain, yang dia pedulikan hanyalah cara agar mereka bisa sampai ke rumah sakit secepatnya. Mama tidak usah berteriak seperti itu. Telinga papa mau pecah karena suara mama, ucap Wijaya ketus mendengar teriakan istrinya itu yang sangat keras. Mama berteriak agar mereka minggir. Pa, lihat menantu kita kesakitan. Mama tidak tega melihatnya, ucap Bu Wijaya tidak peduli lalu kembali mengeluarkan kepalanya dari jendela untuk menyuruh para pengendara lain untuk minggir. Hingga akhirnya mereka sampai ke rumah sakit, Wijaya dan istrinya langsung berlari memasuki rumah sakit itu untuk memanggil dokter. Mendengar teriakan mereka, para suster yang berjaga langsung berlarian keluar sambil membawa berangkar dorong untuk Yuki. Aldan meletakkan tubuh istrinya itu ke atas berangkar itu lalu mendorongnya ke ruang persalinan. Maaf, kalian tunggu di luar, ucap suster menghentikan langkah Wijaya dan juga istrinya saat memasuki ruang persalinan. Sedangkan Aldan dengan setia menemani istrinya itu untuk melahirkan buah hati mereka. Mendengar kabar Yuki yang ingin melahirkan, Wildan beserta para sahabatnya langsung bergegas ke rumah sakit. Begitu juga dengan Sania, dia ingin membetikan semangat untuk sahabatnya itu. Dia dan juga Bisma langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Yuki. Tante, bagaimana keadaan Yuki? Tanya Sania menghampiri Bu Wijaya yang sedang duduk di kursi tunggu. Dia masih di dalam, doakan saja agar persalinannya berjalan lancar ya, ucap Bu Wijaya. Tentu saja, Tante, Sania yakin Yuki pasti bisa, ucap Sania memeluk Bu Wijaya. Putriku, di mana putriku? Teriak Wildan berlari mendekati besannya itu. Sebagai seorang papa, tentu saja dia tidak bisa melihat putrinya kesakitan sedikit saja. Dia terlihat begitu cemas, mengkhawatirkan keadaan putrinya itu. Bayangan saat Sinta melahirkan kembali terbayang di dalam ingatannya, sehingga dia langsung bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang dirasakan putrinya saat ini. Ayo, sayang, kamu harus kuat. Demi buah hati kita, Aldan terus menggenggam tangan istrinya sambil memberikan dukungan. Sakit, sayang, ucap Yuki lirih karena merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Melihat sang istri yang terus merintih kesakitan, Aldan hanya bisa menatap istrinya itu dengan mata berkaca-kaca. Sesekali dia menyeka air matanya yang sudah tidak terbendung lagi. Melihat wanita yang sangat dia cintai sedang berjuang menahan sakit yang luar biasa untuk memberikan keturunan untuknya, membuat hati pria itu terasa hancur. Andai saja rasa sakit itu bisa dipindahkan kepadanya, mungkin tidak perlu berpikir panjang dia akan melakukan itu agar istrinya tidak merasakan sakit lagi. Dok, apakah rasa sakit ini bisa dipindahkan? Jika bisa, pindahkan saja kepada saya, dok. Saya tidak bisa melihat istri saya kesakitan seperti ini, ucap Aldan sambil terus menatap Yuki yang meringis kesakitan. Anda memang sangat mencintai istri Anda, Tuan. Tapi sayang, itu tidak bisa kami lakukan. Anda cukup berikan dukungan kepada istri Anda. Saya yakin, dengan dukungan Anda rasa sakitnya akan bisa berkurang, ucap dokter yang menangani Yuki tersenyum. Mendengar ucapan dokter, Aldan hanya bisa diam sambil membisikkan kata-kata lembut di telinga Yuki. Tidak lupa dia berdoa untuk kelancaran persalinan istrinya. Dia berharap Yuki bisa melewati perjuangannya untuk melahirkan buah hati mereka. Sebagai seorang suami, Aldan terus mendampingi sang istri untuk melakukan persalinan. Tidak sedetik pun dia beranjak dari samping Yuki,
Dia terus berada di samping istrinya itu untuk memberikan dukungannya. Jalannya sudah terbuka semua, Nyonya siap-siap ya, kita akan mulai persalinannya, ucap dokter memeriksa Miss Feyuki. Ayo, sayang, kamu pasti bisa, kamu wanita yang kuat, ucap Aldan sambil terus menggenggam tangan Yuki. Arg, teriak Yuki merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Nyonya ikuti aba-aba dari saya ya. Tarik napas, buang peluang, tarik lagi buang. Arg, oe, alhamdulillah. Terima kasih, sayang, terima kasih, ucap Aldan menciumi seluruh wajah Yuki sambil menangis penuh kebahagiaan. Selamat ya, Tuan, putra Anda sangat tampan, ucap dokter memperlihatkan putra kecil mereka. Bagaimana wajahnya, sayang? Tanya Yuki menitikkan air matanya karena tidak bisa melihat bayi mungil mereka yang baru dia lahirkan. Dia sangat tampan, sayang, mata dan juga bibirnya mirip Mama Sinta. Sedangkan wajahnya mirip kamu, ucap Aldan menggambarkan putranya agar Yuki bisa membayangkannya. Maaf, Tuan, bayinya dibersihkan dulu ya, ucap suster membawa putra mereka untuk dibersihkan. Baik, Dok, ucap Aldan tersenyum sambil menggenggam tangan Yuki. Terima kasih, sayang, kamu memang ibu yang sangat hebat, ucap Aldan tersenyum membayangkan perjuangan istrinya. Ini semua juga karena dukungan kakak, ucap Yuki tersenyum. Setelah selesai, Yuki langsung dipindahkan ke ruang rawat inap. Seluruh keluarga dan juga sahabat menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Sedangkan putra mereka setelah diazani oleh Aldan, langsung menjadi bahan rebutan semua orang yang ada di sana. Kak Sania, sini giliran Aulia lagi. Kakak sudah dari tadi mengendong babinya, rengek Aulia karena Sania terus mengendong babi tampan itu. Kakak juga baru sebentar mengendongnya. Sabar dulu dong, ucap Sania terus mengendong babi itu sambil sesekali menciuminya. Kakak, Cesi juga mau mengendongnya, rengek Cesi ikut-ikutan. Iya, nih, Fiona juga mau mengendongnya, Kak Sania serakah. Nggak mau bergantian, oceh Fiona kesal. Chelsea juga, oceh Chelsea. Melihat para anak perempuan mereka yang sedang bertengkar untuk memperebutkan bayi tampan itu, para opa dan omah narcis hanya bisa menggelengkan kepala mereka pelan. Sania, adik-adikmu juga mau melihat. Kamu tidak boleh begitu, ucap Risa menggeleng pelan melihat kelakuan putrinya itu. Sa, kamu mau tidak mengendong bayi setiap waktu? Tanya Wildan menatap Sania dengan tatapan serius. Memangnya kenapa, Paman? Paman mau memberikan babi tampan ini kepadaku? Tanya Sania penuh semangat. Enak saja, Yuki sudah berjuang melahirkannya, kamu enak saja mau ngambil gitu saja. Kalau kamu mau mengendong bayi, kamu suruh tuh Bisma kerja keras setiap malam. Agar kami punya cucu lagi. Jangan-jangan tenaga Bisma sudah nggak ada lagi ya, oceh Wildan tanpa rem sedikit pun. Enak saja, Paman kira aku ini udah tua apa? Gini-gini tenagaku masih sangat matang, ucap Bisma tidak terima. Sudah, daripada kalian bertengkar seperti ini lebih baik kau kerjakan tugasmu. Bis, ucap Raffi membuang napasnya kesal melihat pertengkaran kedua sahabatnya itu. Tugas apa? Tanya Bisma bingung. Karena seingatnya dia tidak ada tugas apapun lagi. Tugas untuk memperbanyak cucu untuk kami, ucap Raffi tertawa lepas melihat ekspresi wajah Bisma yang serius. Paman sudah pesan tiket bulan madu untuk kalian. Jadi kalian pergi besok, ingat, tidak boleh pulang sebelum membawa kabar baik. Ucap Ryan menatap tajam Sania dan Bisma. Sania dan Bisma memang sudah hampir 6 bulan menikah. Namun, Sania belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, sehingga membuat para opa dan oma muda itu sangat sibuk tidak jelas. Mama setuju, kalian sepertinya membutuhkan tempat yang nyaman tanpa ada gangguan. Jadi kalian besok harus pergi. Ingat kata paman kalian. Ucap Risa setuju dengan ucapan Ryan. Tapi, Ma, tidak ada tapi-tapian. Pantang pulang sebelum bawa cucu, ucap semuanya serentak. Dasar, nasib jika sudah menikah.
Anak langsung diabaikan demi cucu. Oceh Sania memanyunkan bibirnya menatap kedua orang tua beserta para paman dan juga tentenya. Yuki, selamat. Sayang, ucap Randi masuk ke dalam ruangan Yuki lalu memeluk wanita itu dengan erat. Melihat kedatangan Randi yang tiba-tiba, semua orang yang ada di sana langsung menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Apalagi melihat senyuman kebahagiaan yang terpancar di matanya, membuat semua orang yang ada di sana langsung bertanya-tanya. Kenapa kamu sangat bahagia seperti itu? Bukannya tadi kamu yang pertama melihat cucuku? Tanya Wildan menatap Randi bingung. Ini bukan tentang cucu kita, ucap Randi menatap para sahabatnya. Jadi, Yuki sudah mendapatkan pendonor, jadi dia bisa melakukan operasi besok, ucap Randi tersenyum penuh kebahagiaan. Apa? Semua orang yang di sana langsung terkejut bercampur bahagia mendengar ucapan Randi. Mereka semua menatap Randi dengan begitu tajam untuk memastikan jika mereka tidak salah dengar. Yuki mendapatkan pendonor mata? Tanya Sinta memegang lengan Randi sambil menatap sahabatnya itu dengan lekat. Iya, Sin, Yuki sudah mendapatkan pendonor mata. Karena keadaannya yang masih lemah, aku sudah mengatur jadwal operasinya besok. Kita berdoa saja semoga operasinya berjalan dengan lancar. Bersambung dulu ya teman-teman.